Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat malam saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Qiyou Mania atau sahabat pecinta Qiyou di seluruh tanah air. Semoga kita semua senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala macam musibah, petaka dan gejolak jiwa. Semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat. Semoga kita semua dimudahkan segala urusan kita dan dikabulkan semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara, malam hari ini kita akan coba press kembali. Akan kita kalau bisa ditobatkan itu Eyang Suro, karena informasi-informasi itu semakin kuat dari masyarakat ya, bahwa dia itu betul-betul rajanya dukun babi ngepet, rajanya musyrik, rajanya pesugihan dan lain-lain ya. Itu kan di luar konteks, di situ kan sudah memang musuh kita yang harus kita basmi, karena kemusyrikan yang bisa menjerumuskan akidah, yang bisa menyesatkan akidah masyarakat. Karena sudah jelas bukti-bukti. Kemarin ada sajen-sajen, Kang Fajar nggak ikut ya kemarin ya, Ustaz Yudi ya? Iya. Saya kemarin masih ini Gus, pemulihan tenaga kan habis duel sama Mbah Giem. Ya di lembu sikilan kok nggak diajak mana? Lembu sikilan lagi ngurusin lembu hitam, lembu ireng ya. Mungkin ada dari Bapak Mas Vicky yang mau disampaikan kok. Cuma berdua aja, warga nggak ikut? Ya warganya karena ini Gus, kemarin ada yang terluka, kita bawa berdua aja gitu. Jadi biar nggak ada korban lagi seperti itu Gus. Iya betul juga. Kalau banyak-banyak warga memang nanti bahaya juga ya resikonya. Iya, baik saudara, mungkin juga Mas Vicky sama jenengan nanti jauhan aja. Biar kami aja yang masuk ya. Iya, siap. Ya. Sebenarnya gimana sih karakternya Eyang Suro itu sebenarnya gimana? Sebenarnya Eyang Suro itu baik sama warga. Nggak taunya itu cuma menutupi kejahatannya dia. Soalnya warga itu di sini itu pada nggak suka. Sebenarnya awalnya itu memang baik, super baik. Tapi ya itu makin lama kelamaan itu akhirnya dia ngajak warga buat cari pesugihan lah, apalah. Nah warga itu yang nggak tahu, ngikutlah dia. Akhirnya sekarang banyak warga kehilangan duit. Gitu. Emang banyak pengikutnya Mbak Suro itu? Nah banyak, sekampung itu semua pada muji-muji dia, ngagul-ngagulin dia, supaya ngikut dia itu, biar dia makin banyak pengikut, makin banyak duit. Terus sampean kenapa nggak jadi pengikut aja Pak? Kan enak, banyak uangnya. Bisa Aku beli segala-galanya. Uang kan segala-galanya. nggak suka cari duit dengan kayak gitu. Karena saya sedikit, walaupun saya orang nggak punya, saya masih punya hati. Alhamdulillah. Masih punya Nggak iman berkah ya, Pak, nggak berkah uang kayak gitu ya. Iya, Nggak bisa menikmati ya. soalnya banyak warga saya yang ngadu ke saya bahwa semenjak keadaan ada Mbak ini, banyak yang ngeluh warga. Banyak yang duitnya hilang, banyak yang binatang piaraannya pada mati.
Tapi enak loh Pak kalau sampean jadi anak buahnya Mbah Giyem. Mbah Suro itu. Kan sampean tinggal di rumah, rokokan uang datang sendiri Pak. Kan babi ngepetnya itu yang cari kan? Oh, saya tidak suka dengan cari duit kayak gitu. Karena sedikit, walaupun penghasilan saya cuma sedikit, tapi saya tetap bersyukur. Dengan jalannya saya bisa haji, bisa umroh. Tapi saya tidak suka dengan cari duit kayak gitu. Alhamdulillah. Berarti ya. Insya Allah. Gimana Gus? Berarti memang Ki Suro ini memang sudah lama tinggal di kampung ini ya, di pedalaman sini ya. Sudah lama Gus. Dan banyak orang yang takut dengan dia ya. Semua warga pada takut. Karena dia itu jahat tapi nggak ditunjukkan. Hatinya dia itu benar-benar jahat. Kalau dari namanya Iyang Suro itu, apakah pas malam suro itu anak buahnya kumpul semua? Oh, ada ngumpul. Dia pada naruh-naruh ritual, pada naruh-naruh itu sesajen. Semuanya itu pada ngumpul. Setiap malam Jumat dia pasti ngumpul di situ. Itu anak buahnya rata-rata itu dari luar kota apa dari masyarakat sekitar sini? Kebanyakan dari masyarakat, ada lagi yang dari luar kota. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh dari kota mungkin dari kota. Sini. Ya. Terus saya dengar informasi dari masyarakat bahwasanya di situ tuh sebenarnya bukan rumahnya Pak Suro yang satu-satunya, karena punya rumah tersendiri mewah katanya seperti itu. Oh, banyak rumahnya, nggak cuma satu itu aja. Soalnya dia banyak rumah, banyak istri dia. Karena apa dia? Dia itu pinter menutupi kebohongannya dia, menutupi kelicikannya dia pinter. Berarti itu tempat ritual aja? Iya kayaknya. Iya, tempat ritual aja. Berarti dia punya rumah ya, banyak ya rumah. Oh, banyak rumahnya. Itu kan kaya ya. Kaya Gus, apalagi kan sempat bilang. Babinya hepet Gus, udah kaya itu jelas Gus. Ya penghasilannya dari situ Gus. Iya, dari anak buahnya itu. Cuman yang harus kita pikir di sini itu gimana cara memergoki dia pas pagi ritual babi ngepet itu yang saya tunggu-tunggu. Emang seperti itu Gus. Karena kemarin itu kita nggak bisa membuktikan warga bener juga. Bener. Kalau sajen aja sih kurang kuat gitu loh. Karena yang dia framing masyarakat ini kan babi ngepetnya. Itu loh. Kan dia masih bisa mengelak terus Kang Fajar. Bisa ngelak terus. Tapi kalau sudah ada babi ngepet, kita pergoki, mungkin nggak bisa ngelak. Dan itu kita menunggu momen itu sebenarnya sahabat. Tapi namanya orang sakti kan tahu dia Gus. Kalau kita mau ke sana aja mungkin sudah tahu. Tapi ya juga sesakti-saktinya orang pasti ada hari naasnya. Iya. Pasti ada hari apesnya seperti itu. Ya warga aja nanti biar jadi telik sandi kita. Ya, itu. Kita tunggu informasi selanjutnya nanti kalau emang ada ritual-ritual khusus kan bisa diinformasikan kepada kita. Benar. Iya, itu aja. Ya, benar sih. Udah, kita gimana nih? Ya udah kita berangkat aja. Sebelum berangkat kita baca doa dulu. Ya. Ya Gus. Semoga dengan baca doa ini kita semua niat kita itu semua diselimuti dengan kebaikan dan dibarengi turunnya hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bil qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Amin. Ayo, bismillah. Pak Suro, ini katanya ada yang mengatakan Mbah Suro itu usianya sudah ratusan tahun. Tua tapi masih kuat Gus. Ya mungkin karena punya ilmu awet muda juga kayak Giyem. Aduh, ternyata banyak yang kayak Giyem ini. Apalagi kayak siapa itu? Siapa Gus? Irma. Oh iya Gus.
Assalamualaikum, Mbah. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat Mau jawab salam. Ini saya silaturahim di sini, tidak ngajak warga. Iya. Ngapunten asal lenggah nggih. Monggo. Lagi apa ini, Mbak? Monggo. Sampai ini lagi apa? Saya lagi duduk saja. Tunggu istirahat. uang. Iya. Tunggu uang datang. Sebetulnya iya. Uang dari mana? Dari bank tuh dari mana ini, Mbah? Ya barangkali kalau bisa ya dari bank. Oh, yang namanya Mbak Suroi ini, Gus. Iya. Sepertinya orangnya sopan santun gitu, Gus. Iya, saya pun juga begitu dari awal itu kok bisa warga itu Menuduh. sebegitunya sama Mbak Suro menuduh, padahal sopan santun, apalagi hormat sama kiai. Sama ulama dia hormat banget. Iya enggak, Mbah? Ya. Tapi jangan-jangan cuma hormatnya tuh dibuat kedok aja, Gus. Itu informasinya seperti itu sih kata masyarakat. Cuma di depannya kiai saja dia sopan santun, bahasanya halus, tapi di belakangnya nyerang dia. Kan seperti itu. Iya, sebetulnya sih bukan. Kalau saya dengan Pak Yai itu sebetulnya sih bukan hanya di luar mulut saja. Karena masih ada kekurangan, jadi ya maaf aja lah dengan Pak Yai. Aduh. Seharusnya kalau sampean itu hormat sama Pak Yai nih, Mbah. Iya. Sampean sopan santun sama Pak Yai, sampean nggak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya seperti sampean menurut masyarakat ini kan ngepet sampean, babi ngepet. Nah, itu kan yang kata-katanya yang banyak katanya masyarakat. Sebetulnya hanya tuduhan. Maaf, hanya tuduhan. Masyarakat juga nggak mungkin membuat statement seperti itu, Bah, kalau nggak ada bukti. Karena yang bilang seperti itu nggak cuma satu orang, gitu. Banyak. Gitu. Iya Mas, karena pejabat tersebut dia itu adalah Mary. Mary itu apa? Mary itu apa? Mary itu kongkilan dengan saya. Iri ya? Oh, iri. Iri. Lalu halus. Iri. Hanya iri. Sentimen ya. Nah, sentimen. Apa yang diiri dari Yang diri Suruh. itu adalah sebagai masyarakat. Aku dulu kan orang nggak mampu, Pak Yai. Jadi sekarang saya mampu. Disangka atau saya dicuriga aku ini sebagai babi ngepet. Tapi sebenarnya enggak ya, enggak babi ngepet ya. Ya enggak, ya Yai. Babi gue duit. Babi dari uang. Tapi saya mau tanya, Mbak. Ya, Babi ngepet itu apa memang ada sebenarnya? sebetulnya kalau babi ngepet itu memang ada sejarahnya dulu. Gimana sejarahnya babi ngepet, Mbak? Ingin tahu saya. Maaf, Ya. waktu dulu ada seorang yang bernama Santri. Ya. Siapa, Mbah? Santri. Santri. Santri itu sholat hari raya Idul Fitri. Terus dia itu temannya semua itu sholat Lebaran Idul Fitri, dia itu nggak mau sholat, tapi dia itu mepet-mepet pada sama-sama kiainya, sama-sama Santri. muridnya, santrinya. Oh. Dia itu lantas uangnya santri-santri semua kena dia. Nah itu namanya babi ngepet. Terus Pak Yai sesudahnya sholat Idul Fitri melihat pada orang yang merangkak, kesini santri, kamu itu bagaimana kok temannya sholat kok gak mau sholat? Ya Yai, karena aku ini merasa miskin. Lah lantas aku gak punya uang, jadi sekarang mepet pada teman-teman saya santri. Kenapa uangnya dia kok masuk ke dalam kantong saya? Oh gitu. Ya itu sejarahnya. dulu. Jangan-jangan sampean yang jadi santrinya babi Lah, ngepet itu, Kak? Itu. Wah, iya betul kan itu. Ceritanya, Iya, Pak. fase sekali itu. Karena Pase Ah. waktu itu aku sendiri bukan saya jadi raja babi ngepet, tapi saya ini Sebagai adalah- pelaku. bukan. Apa? Saya ini santri tunggal tunggung. Apa itu tunggal Apa itu tunggal? tunggal tunggung itu? Aku tidak sholat tapi saya diam bersenden di tiang masjid. Santri apa namanya? Tunggal tunggung. Santri kongset itu namanya. Ya, Kalau santri itu, Mbah, ya. nggak mungkin ada ritual sesajen,
Ada. Ini bekannya sajian semalam. Kemarin itu kan katanya Iya. teman-teman saya nggak ikut. Sampean bilang santri tapi sampean kelakuannya bikin sejajen-sejajen. Diperuntukkan untuk setan-setan. Ini santri sesat itu namanya, Mbak. Jangan mengatasnamakan santri wes, nggak boleh. Nggak ada santri yang seperti itu. Nggak ada santri yang seperti itu, Mbak. Jangan ngomong-ngomong bawa-bawa nama santri, itu hanya alibinya sampean itu. Enggak. Kalau gitu saya kamu curigain sesama ya. Nah, iya, saya pasti curiga. Auranya aja udah beda, Mbak. Auranya ilmu hitam sama ilmu putih itu jelas beda. Ya. Kesini tuh udah kayak terasa panas-panas gimana gitu saya. Karena memang sampean memiliki ilmu hitam. Gitu. Tapi kalau bilangnya sampean, kalau bilang kata saya dalam rasa hati sih bukan. Ilmu apa, Mbak? Santet. Ilmu santet bukan, ilmu hitam bukan, tapi saya sih dinamakan ilmu bodoh. Ilmu apa, Mbak? Bodoh, Bodoh. bodoh. Apa Bodoh itu? namanya orang bintu nggak ngerti apa-apa. Orang gila. Ah, gila sih orang, kalau gila nggak mau masuk dalam masjid. Berhubung saya orang bodoh, dalam hati saya nyesep dengan ilmunya Pak Yai, tapi ternyata nggak bisa mengucapkan. Tapi kalau menurut saya bahasa sampean Pak Yai, bahasa sampean santri itu cuma sebagai kedok sampean aja, Mbak. Biar masyarakat nggak curiga, biar orang-orang nggak curiga kalau sampean itu sebenarnya yang punya itu ilmu hitam, ilmu pesugihan. Itu aja. Kalau saya terus terang aja udah ngomongnya. Soalnya musuh orang-orang kayak sampean ini bulet ngomongnya, Mbah. Ya kata sampean bilang, tapi kalau bagi saya bisanya begini, nomor satu, nomor duanya, aku sudah membilangkan aku orang bodoh. Jadi tapi dalam rasa hati menyangkut pada intinya Pak Yai itu belum sampai masuk semua ke dalam rasa hati. Makanya jadi orang bodoh seperti saya ini. Intinya juga kami kesini ini ingin meminta kepada Mbah Suro Ya, untuk berhenti ngepet. Soalnya banyak merugikan masyarakat, Mbah. Banyak masyarakat mengadu pada kami bahwa uangnya itu banyak yang hilang. Terus binatang-binatang ternaknya itu banyak yang mati secara mendadak gitu. Kalau ternaknya yang mati secara mendadak kan karena dari hadam-hadamnya sampean itu, dari peliharaannya sampean, diambil darahnya tok loh itu. Banyak kan yang mati seperti itu. Jadi binatangnya itu utuh, tubuhnya utuh, tapi kehabisan darahnya yang dihisap. Ini Mbah Suro ini memang kayak gini. Kesel tanding fisik harus sampean, tenaga dalam ae, ya. ya, Wani Mbah. cinta ini apa? Waduh. Hati-hati sama tongkatnya loh. Bahasanya halus banget, cuma menusuk sahabat. Menusuk. Monggo pun. Hut. Saya pegang aja.
Wis. Gak segampang itu Kang Fajar. Ngeri dia itu Kang Fajar. Fokus ya, Fajar. Jadi Kang Fajar. Aduh. Ya Allah. Hati Kang Fajar. Dia itu lebih kuat daripada Mbak Kiem loh. Masih kuat Kang? Gimana Kang? Masih kuat? Suruh Kang. Tenaga saya. Gantian. Lumayan sampean, Mbah. Minum susu. Tua lumayan. Itu tadi jurus apa itu? Aduh. Ya, Mbah. Apa? itu tadi yang gini-gini jurus apa itu? Ya, itu Hah? adalah kalau bagi saya Jurus kemasahwat itu. Hah? jurus lemah syahwat. Itu. Ngeri. Iya. Jurusnya gini ya. Iya. Sama gini. Iya. Waduh. Iya. Atas bawah. Baca komentarnya Mama. Waduh, Gus. Gitu. Gak mampu saya. Coba dijam. Gimana Mbak? Jurusnya gimana? Gini. Jurusnya. Iya, jurusnya gini. Oh, gitu. 2 jari. Wah, makanya Kang Fajar kalah. Hati-hati Pak Idi, hati-hati. Iya. Jadi Jangan ini. diremehkan itu, meskipun tua kekuatannya luar biasa Pak Idi. Udah Mbak. Kita kesini kan baik-baik. Iya. Ya. Hentikan semuanya itu. Ya. Tidak usah mencari kekayaan dengan cara yang enggak baik, yang keluar dari syariat Islam. Iya, Mbak. Iya, maaf saja. Kemungkinan kalau aku cita-cita sudah
kedatangan aku yang kuharap. Aku tidak akan putus asa tobat. Karena apa? Aku ini sebetulnya bukan hanya dari kekurangan keluarga, tak bukan. Aku belum ada ketentraman pikir masalah pihak pribadi rumah tangga. Istrinya kemana? Istri saya ya juga di rumah. Katanya masih kurang. Kok masih kurang? Mau cari istri lagi? Bukan kurang cari istri lagi, aku nggak punya keturunan. Ditumbalkan keturunannya yang nggak punya. Lah itulah. Ya kan, ditumbalkan. Ada berapa orang anak yang sudah ditumbalkan? Ya masalah tumbal sih bukan. Apa? Aku pernah menjalani istri saya itu membunting atau mengandung selama 7 bulan hilang. Iya itu. Iya, sampean, itu sampean itu bersekutu dengan iblis, dengan makhluk. Oh, udah Kang Yudi, langsung aja Kang Yudi. Ya. Udah tobat aja sekarang wis. Ayo bareng-bareng. Terus? Ya hentikan itu semuanya. Pesugihan-pesugihan, ngajak-ngajak orang untuk jadi pengikutnya. Iya, kalau saya sebetulnya bukanlah saya mengajak orang, tidak, tapi orang tersebut itu yang mendekati pada saya. Ya, orang itu datang memang orang itu datang kepada Anda, tapi Anda itu yang mengajarkan, untuk sesat, untuk belajar ngepet juga. Ngepet. Maaf, saya ini akan tanya, sebetulnya kamu itu siapa? Saya manusia, bukan babi. Kalau kamu benar-benar manusia, kamu santri, bagaimana kamu kok berbicara dengan saya seperti itu? Iya, karena sampean kan sudah banyak merugikan orang lain. Kemarin saya sudah tahu sampean di sini ritual. Benar, aku orang tua, katanya kamu ritual. Tapi aku semenjak hidup belum pernah ada kata-kata seperti kamu. Kata-kata yang gimana? Kata-kata kok mengajak-ngajak orang supaya mampu. Jadi saya enggak ngajak, tapi dia yang ingin mampu. Katanya orang yang ingin mampu. Kan orang kesini itu karena sampean itu tersohor sebagai dukun dan sebagai pelaku spiritual babi ngepet atau pesugihan. Orang kesini sampean kan juga ngajak. Itu kan katanya anak buahnya sampean sebar sana menarik orang. Itu kalau malam Jumat di sini banyak orang, malam 1 Suro banyak orang ritual untuk ngundang biar banyak orang untuk ngepet. Itu katanya masyarakat yang hina dan benci pada kita. Masyarakat hina, yang hina itu sampean. Kalau ada buktinya, aku punya anak buah, mana anak buah saya? Ya sekarang nggak ada, nanti kalau malam Jumat banyak di sini. Makanya sampean jangan berbicara seperti itu, saya biar nggak sakit hati. Kan kemarin itu kan banyak warga kesini. Ya itu yang nuntut itu sebetulnya eri atau kongkiran pada kemampuan saya. Terus kekayaan sampean itu dari mana? Kemarin sampean mengakui dulu saya orang nggak punya. Ya, saya harus melakukan memuji iblis, memuji setan. Iya kan? Pakai sajen itu. Biar kaya. Nanti kalau udah kaya tobat. Belum banyak, masih sedikit. Kalau banyak tobat. Tobat kok nunggu banyak. Apanya yang banyak? Bukan begitu. Kalau bagi saya sebetulnya bukan saya memuja iblis. Muja siapa? Tapi memuja tujuan hati saya sendiri. Iya, siapa? Tujuannya siapa? Itu indikator saya memuja dengan hati saya supaya saya ini bisa pikiran saya kalau sudah mampu benar-benar lahir dan batin, saya ingin jadi orang soleha. Orang soleha itu perempuan. Kalau laki-laki soleh. Ingin yang soleh. Udah jangan banyak basa-basi. Ya. Ya. Ikut kita aja.
ke pondok itu tinggalkan semua itu kutam-kutam hitam-hitam itu. Kalau ikut sampean, maaf nanti dulu. Aku nggak usah diajak sampean, saya akan datang sendiri kepada Pak Yai yang kutuju. Ya udah, ayo, antar sekarang tobat, nggak usah bersekutu dengan makhluk, nggak usah ngepet-ngepet lagi, nggak usah ngajarin orang jual beli babi ngepet. Kalau si aku nggak boleh ngajarin babi ngepet, memang benar sampean ngomong. Tapi aku sebetulnya nggak ngepet. Yang babi ngepet itu yang mana? Aku belum tahu. Dan buktinya mana saya punya. Ngaku, jangan basa-basi lah, nggak usah mengelak. Gak bakal ngaku Kang jarang. Ya kan pernah ngaku. Tinggalkan pernah ngaku. Langsung saja. paksa duel dah langsung das. Ayo duel wes. Ayo, gimana maunya? Ayo. Ya Kelamaan ini. silakan sampean. Silakan sampean. Apanya silakan? Ya bagaimana caranya sampean ingin apa dengan saya? Ya. Maunya gimana? Sampai tuh maunya saya, sampai tobat aja, nggak usah terusin ritual itu memuja iblis dan nafsul alaih itu. Makhluk-makhluk yang sampai suruh ke tempat warga-warga ngepet karena ingin kaya. Nanti dulu aku. Udah jangan banyak ngomong, mau apa Ra? Apa enggak? Sehingga. Ya udah. Ya udah Kita Kang. paksa aja. Langsung Kang. Jurusnya ngeri. Jurusnya lucu. Ya, hati Kang. Manipulasi tadi. Setiap kalah pasti kakinya seperti itu. Jurus apa lagi tuh? Hah? Pakai jurus apa lagi? Silakan. Jurus iur-iur tadi keluarin. Babat Kang Yudi. Tadi Kang. Aduh. Masih kuat nggak Ustaz Judis? Ya. Allahu Akbar.
Kang Yudi. Tadi Kang Yudi. Tadi Kang. Kuat ya Kang. Wah, rasanya nyampak. Sumpah Kang. Tadi Kang. Berani deket saya. Sudah. Sama bukan tandingannya kayaknya. Ini orang lebih sakti daripada mati. Yang suruh lawan saya. Yai, maaf aku sebetulnya dengan Yai tidak melawan. Tapi bagaimana anak buahnya Pak Yai kok begitu dengan saya? Aku sebetulnya dengan Pak Yai akan nggak melawan. Kenapa? Mereka bukan tandingan sampean, tapi sampean tandingan saya. Gitu ya. Maksudnya Yai bagaimana Yai? Sampean lawan saya. Terus? Ya sampean lawan saya. Wah, ya. Kalau aku melawan Pak Yai, sebetulnya aku merasa sungkan dan malu. Tapi sekarang bagaimana lagi? Aku akan menghilang di muka Yai. Astagfirullahaladzim. Dah kabur dia. Astagfirullahaladzim. Kok hilang? Kabur Gus. Nggak mau melawan saya, takut kali. Alasannya takut kualat lah apa? Gimana Gus kayak gitu Gus? Ini tinggal tongkatnya aja. Nggak mungkin lah kalau menghilang kayaknya Gus. Ya memang dia itu sudah bertapa ribuan tahun, ratusan tahun katanya. Ilmunya kan tinggi, melebihi magiem pertapaannya. Semakin dia lama bertapa kan makin tinggi ilmunya. Itu katanya Lembu Sekilan sih yang paham tentang ilmu hitam. Mana ini terus? Mana Kang? Coba diterawang Kang Fajar. Posisinya di mana Kang? Coba Kang. Sudah jauh Gus. Sudah jauh. Bisa kita bilang warga gimana? Sebenarnya yang tadi tuh kalau menurut penglihatan mata dan batin saya bukan menghilang tapi dibawa oleh perewangannya Gus. Jin yang bawa dia. Ya. Kenapa nggak mau melawan saya? Nah itu pertanyaan saya. Kenapa di saat Gusnya turun langsung mau melawan dia langsung pergi? Ya bisa jadi karena mungkin dia sudah kecapean, bisa jadi energinya sudah terkuras. Kan mulai tadi berhadapan dengan saya dengan Ustadz Yudi itu. Tapi tetap harus waspada Gus, nggak mungkin membiarkan kita. Oh iya, tetap akan kita kejar walaupun ke lubang semut. Karena itu sangat meresahkan. Tapi ngepet itu kasihan warga-warga yang hilang kan. Oke sahabat. Dan juga pasti ya sudah kalau gitu kita cepet aja bilang ke Mas Vicky dan warga selanjutnya ya. Gimana? Mungkin itu saja sahabat, kita akan tetap kejar, pantengin terus channel kita ya. Tapi ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.